Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dwi Rizka Octavia. Di sini saya akan mempraktekkan video micro teaching tugas akhir mata kuliah pengajaran bahasa dan sastra Indonesia. Selamat menyaksikan. Halo teman-teman mahasiswa, kembali lagi dengan saya. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang morfologi. Sebelum kita menginjak pada definisi morfologi, morfologi sendiri itu berasal dari kata morf yang artinya bentuk dan logos yang artinya ilmu. Dan salah satu tokoh yang terkenal dalam morfologi ini adalah Verhaer, di mana Verhaer mempunyai definisi tersendiri terkait morfologi. Morfologi merupakan cabang ilmu linguistik yang mengkaji satuan-satuan dasar bahasa sebagai satuan gramatikal. Jadi dapat kita simpulkan bahwa morfologi adalah ilmu linguistik yang mempelajari tentang bentuk-bentuk dan proses pembentukan kata atau suatu makna yang muncul akibat proses dari pembentukan kata. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang objek morfologi. Yang pertama, objek morfologi sendiri itu terdapat satuan-satuan. Satuan-satuan ini terdiri dari morfem dan kata. Yang kedua, adanya yaitu proses morfologi. Proses morfologi ini antara lain yaitu afiksasi, reduplikasi, pemajemukan. Yang ketiga, morfologi juga mengkaji tentang alat-alat dalam proses pembentukan kata seperti bentuk dasar, alat pembentuk makna gramatikal. Jadi, secara keseluruhan objek morfologi sendiri itu secara struktural pada tingkat terendahnya berupa objek kajiannya berupa morfem, dan yang tertinggi objek kajian dari morfologi sendiri adalah kata. Setelah kita mengetahui objek kajian morfologi, di mana secara struktural morfem sebagai kajian morfologi terendah serta kata menjadi sebagai kajian morfologi tertinggi. Baik, selanjutnya kita akan mengetahui terkait definisi morfem. Morfem itu apa sih? Lah, morfem itu merupakan satuan gramatikal dalam ujaran suatu bahasa dan bermakna di mana ini merupakan elemen terkecil yang tidak memiliki bentuk lain sebagai unsurnya. Contohnya pada kata berhak. Lah, kata berhak ini berasal dari kata dasar hak yang mana mendapatkan imbuhan ber. Lah, kata berhak ini merupakan satuan minimal gramatikal yang akhirnya kita sebut sebagai morfem. Karena dalam kata berhak ini, morfem ini tidak dapat dipecah menjadi unsur yang lebih kecil. Kemudian morfem dapat menjadi bagian dari pembentuk atau konstituen satuan gramatikal yang lebih besar seperti kata, frasa, klausa, serta kalimat. Setelah kita mengetahui definisi morfem sendiri, morfem memiliki 4 jenis. Yang pertama, morfem bebas, morfem terikat, morfem utuh, serta morfem terbagi. Masing-masing pengertiannya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, morfem bebas ini merupakan morfem yang dapat berdiri sendiri dan berfungsi dalam ujaran atau kalimat. Contohnya yaitu kata makan dan orang. Dan kedua yaitu morfem terikat. Morfem ini merupakan morfem yang tidak dapat berdiri sendiri, di mana morfem ini perlu diletakkan dengan bentuk lain. Contohnya perlunya penambahan afiks. Yang ketiga yaitu morfem utuh. Morfem utuh ini bagian-bagian pembentuknya seperti fonem-fonem bersambungan dan merupakan satu kesatuan. Contohnya yaitu orang, dan makan. Yang keempat yaitu adanya morfem terbagi. Morfem jenis ini bagian pembentuknya tidak bersambungan, di mana morfem terdiri dari 2 bagian yang terpisah, satu di awal dan satu di belakang, yakni konfiks, ke, an, dan per an. Contohnya yaitu kesatuan dan persatuan. Kesatuan ini merupakan dari kata dasar satu yang dimana mendapatkan imbuhan awalan ke dan akhiran an, seperti itu. Yang selanjutnya terdapat bentuk terikat. Bentuk terikat ini terdiri dari 3. Yang pertama yaitu bentuk prakategorial, di mana bentuk ini tidak dapat muncul tanpa bentuk lain. Contohnya yaitu juang, temu, baring, henti, dan baur. Yang kedua yaitu adanya bentuk unik, di mana bentuk unik ini hanya muncul dengan pasangan tertentu. Contohnya renta, kerontang, camping, di mana renta ini memiliki pasangan yaitu tua renta, kering kerontang, compang, dan camping. Yang ketiga yaitu preposisi, di mana preposisi dan konjungsi ini secara morfologis morfem bebas.
Tetapi secara sintaksis, morfem ini termasuk dalam morfem terikat, yaitu contohnya kalau, pada, dan atau. Baik, setelah kita membahas terkait bentuk terikat, selanjutnya kita akan memahami ketiga istilah ini, yaitu istilah morfem, alomorf, dan morf, di mana ketiga istilah ini tuh saling berkaitan dan berhubungan dalam satuan gramatikal. Pada definisinya, morfem sendiri merupakan satuan gramatikal terkecil dalam kata yang memiliki makna atau fungsi gramatikal tertentu. Sedangkan alomorf sendiri yaitu satuan gramatikal terkecil dalam kata yang bermakna dan bersifat konkret dalam ujaran. Nah, dalam realitasnya, alomorf ini merupakan bentuk nyata dari morfem yang bersifat nyata. Dan kemudian istilah morf sendiri merupakan wujud konkret dari suatu morfem yang merujuk pada ciri bentuk atau struktur fonemis suatu morfem tanpa memandang apakah morf itu memiliki arti yang sama atau berbeda. Setelah kita mengetahui ketiga istilah terkait alomorf, morfem, dan morf, selanjutnya kita akan menginjak terkait afiks. Afiks sendiri merupakan bentuk terikat yang harus diletakkan dengan bentuk dasar untuk membentuk kata sehingga dapat difungsikan dalam berkomunikasi, di mana afiks ini merupakan morfem yang harus diletakkan pada morfem lain untuk membentuk suatu kata. Nah, afiks sendiri dapat dibedakan berdasarkan tiga, yaitu berdasarkan posisi, berdasarkan kemampuan meletakkannya, dan berdasarkan asalnya. Nah, afiks yang dibagi berdasarkan posisinya terdapat yaitu ada prefiks, infiks, sufiks, konfiks, dan gabungan. Dan kemudian afiks yang dibagi berdasarkan kemampuan melekatkannya terdiri dari afiks improduktif dan afiks produktif. Yang kemudian afiks yang dibagi berdasarkan asalnya terdiri dari afiks asli dan afiks asing. Setelah kita mengetahui tentang afiks, kemudian kita akan menginjak pada proses pembentukannya, yaitu afiks dalam proses pembentukannya termasuk dalam proses afiksasi. Lah, afiksasi sendiri ini adalah proses pembentukan kata dengan cara menggabungkan afiks pada bentuk dasar. Nah, di mana hasil proses afiksasi ini adalah berupa bentuk kata berimbuhan. Kata berimbuhan yang dihasilkan dari proses afiksasi tersebut kemudian melahirkan jenis-jenis afiksasi. Afiksasi terdiri dari 4. Yang pertama jenis prefiksasi, infiksasi, sufiksasi, dan konfiksasi. Nah, prefiksasi sendiri yaitu proses pembentukan kata dengan menambahkan afiks atau imbuhan di depan bentuk dasarnya. Kemudian infiksasi adalah proses pembentukan kata dengan menambahkan afiks atau imbuhan di tengah bentuk dasarnya. Yang ketiga yaitu sufiksasi, di mana proses pembentukan kata yang dilakukan dengan menambahkan afiks di akhir bentuk dasarnya. Yang keempat yaitu konfiksasi, di mana proses pembentukan kata dengan penambahan gabungan prefiks dan sufiks pada sebuah bentuk dasar. Pada penghujung materi ini, kita akan membahas terkait objek kajian morfologi tertinggi, yaitu merupakan kata. Nah, kata sendiri adalah satuan gramatikal bebas, terkecil, dan bermakna, di mana kata ini memiliki ciri utama yaitu kebebasan. Nah, kata ini disusun, kata dibagi menjadi dua, yaitu kata yang disusun oleh satu atau beberapa morfem itu disebut dengan monomorfemis, sedangkan kata yang dibentuk dari lebih dari satu morfem yaitu disebut dengan polimorfemis. Jadi setelah kita mempelajari terkait definisi morfologi, objek kajian morfologi, jenis-jenis morfem, pengertian morfem, alomorf, morf, serta jenis-jenis afiksasi, dan kemudian kita membahas tentang objek kajian morfologi tertinggi yaitu kata, dapat kita simpulkan bahwa morfologi sendiri itu adalah ilmu kajian yang membahas tentang bentuk-bentuk dan proses pembentukan kata atau suatu makna yang muncul akibat pembentukan kata. Sekian materi pada hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.